Beberapa kali saya ada dalam forum ini, dan terima kasih sudah mengundangku kembali untuk hadir bersama dalam refleksi hari ini. Pertama-tama, tema yang saya tawarkan untuk direnungkan bersama adalah pentingnya menegakkan kebenaran iman. Itu merupakan perumusan dari pokok-pokok pikiran yang tertera di dalam surat kedua Petrus. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu masih ingat, saya pernah membahas surat pertama Petrus beberapa waktu lalu. Nah, kelanjutan dari itu, malam ini kita akan merenungkan pokok pikiran dari surat kedua Petrus, yang kalau kita teliti dengan baik, nanti kita akan memusatkannya itu pada bab 1, bab 2, dan bab 3. Tapi secara khusus itu kita fokuskan perhatian pada bab 2, karena itu yang menjadi problematika yang tertera di dalam surat kedua Petrus ini. Untuk memandu refleksi kita, perkenankan saya untuk share screen, sehingga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara semua bisa mengikuti dari media masing-masing. Baik. Sebagaimana yang diedarkan dalam flyer yang kita peroleh melalui berbagai undangan, tema refleksi kita malam ini adalah pentingnya menegakkan kebenaran iman. Bagaimana saya sampai pada perumusan tema ini, saya sedikit memberikan penjelasan. Nah, refleksi kita malam ini kita awali dari satu doa yang sangat rutin kita ucapkan, terutama dalam liturgi hari Minggu dan liturgi-liturgi hari raya. Doa itu adalah doaku percaya. Boleh berdoa bersama saya, tapi mohon mikrofonnya di-mute sehingga tidak terlalu mengganggu seluruh peserta. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Nah, doa ini selalu kita ucapkan dan merupakan satu prasyarat bagi orang-orang yang ingin dibaptis. Sebelum dibaptis, seseorang diminta untuk membuat lebih dahulu pengakuan iman dalam rumusan ini. Kalau dia adalah masih anak-anak atau bayi, maka rumusan doa ini diucapkan oleh orang tua atau wali baptis dengan sebuah janji bahwa mereka akan mengajarkan pengakuan iman ini dalam pendidikan iman anak yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, segmen perhatian kita malam ini itu ada pada bagian kedua, yakni pengakuan iman tentang Yesus Kristus. Ya, saya tidak perlu mengulang bagian tentang Yesus Kristus, tapi ini yang menjadi pusat perhatian dan pusat refleksi kita malam ini. Nah, maka secara sederhana, sesuai dengan surat kedua Petrus, nanti kita akan berjalan dalam proses seperti ini. Titik tolak kita adalah Yesus Kristus, dan Yesus Kristus ini sejak dikandung oleh perawan Maria pada peristiwa Annunciata, yakni Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, sampai dengan kenaikannya ke surga. Ya. Itu seluruh hidup dan pelayanan Yesus Kristus dalam sejarah manusia. Nah, sesudah kenaikan ke surga, kita atau gereja kudus atau para rasul pada waktu itu mengalami peristiwa Pentakosta.
Roh Kudus turun ke atas para rasul yang kemudian memberi mereka kekuatan dan tanggung jawab untuk meneruskan karya Yesus yang sudah ditinggalkan oleh Yesus sebagai manusia. Berkat Pentakosta inilah kita mengalami apa yang disebut sebagai misi gereja. Dan misi gereja ini merupakan tanggung jawab dari setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus. Ada yang menjalankan karya misi dalam skala besar dengan rupa-rupa atau beragam-ragam wujud karyanya. Ada yang menjalankan karya misi dalam skala kecil dalam ruang lingkup yang terbatas, mungkin pada keluarganya atau pada komunitas-komunitas Kristiani atau tetangga-tetangga, lingkungan RT, RW, dan sebagainya. Bahkan ada juga yang menjalankan misi gereja hanya dengan melalui doa. Dia berdoa bagi orang-orang yang berada di lapangan dan mewujudkan karya yang menyentuh kehidupan konkret umat manusia. Nah, dari misi gereja inilah malam ini kita coba menyoroti satu kewajiban iman yang menjadi fokus perhatian dalam surat kedua Santo Petrus. Ya. Jadi apa yang kita soroti nanti di dalam pendalaman iman ini adalah satu kewajiban iman. Satu bagian dari karya misi gereja. Satu bagian dari upaya mewartakan firman Tuhan. Satu bagian dari upaya menegakkan kerajaan Allah yang di dunia ini direpresentasi oleh gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, sekarang mari kita melihat sejenak apa yang menjadi kewajiban iman yang menjadi fokus perhatian surat kedua Santo Petrus ini. Untuk masuk ke dalam perumusan kewajiban iman ini, saya mengungkapkan dulu dua kebenaran sentral yang berada di dalam surat kedua Petrus. Saya menganjurkan nanti Anda semua membaca surat kedua Petrus bab 1 dan bab 3. Tetapi untuk rumusan sederhana malam ini, saya mengambil masing-masing dua ayat. Yang pertama adalah surat kedua Petrus bab 1 ayat 17-18 yang bertemakan kemuliaan Kristus digenapi. Saya bacakan sejenak, Anda mengikutinya. Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga ketika kami berada bersama Dia di atas gunung yang kudus. Nah, tulisan Santo Petrus ini langsung mengingatkan kita akan peristiwa Yesus berubah rupa di atas gunung yang disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, tiga orang yang menjadi saksi peristiwa transfigurasi atau peristiwa Yesus berubah rupa di atas gunung. Di mana dalam peristiwa itu Petrus menganjurkan agar dia diperkenankan mendirikan 3 kemah. Satu untuk Musa, satu untuk Yesus, dan satu untuk Elia. Ya, tetapi Yesus katakan tidak, kita harus turun. Ternyata penampakan Yesus di atas gunung itu merupakan sebuah indikator, semacam sebuah simulasi bahwa kemuliaan semacam inilah yang akan datang kepada Yesus sesudah dia memenuhi kewajibannya dalam karya penebusan. Dan kita tahu bahwa puncak pewartaan Yesus, puncak pelayanan Yesus itu ada pada peristiwa salib, di mana dia menderita, lalu wafat, darahnya tertumpah, dan itulah yang menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, di dalam 2 Petrus bab 1 ayat 17-18 ini terkandung tema ini. Kemuliaan Kristus sudah dipenuhi. Kemuliaan Kristus yang diungkapkan di atas Gunung Tabor itu kemudian terwujud secara konkret di dalam peristiwa salib
yang kemudian dimahkotai oleh kebangkitan. Ingat kata-kata Yesus bahwa ketika anak manusia ditinggikan dari bumi, dia akan menarik semua bangsa datang kepadanya. Sehingga peristiwa salib yang merupakan kematian dan penderitaan mengerikan, oleh Kristus diubah menjadi peristiwa kemenangan dan tanda kemuliaan. Maka di puncak Gunung Golgota itulah kemuliaan Kristus digenapi. Nah, Kristus yang sudah dimuliakan oleh peristiwa kebangkitan dan kemudian naik ke surga, itu berjanji akan datang kembali. Sebelum naik ke surga, dia berkata kepada para muridnya bahwa aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Nah, dalam Injil Matius bab 25, kita membaca peristiwa akhir zaman itu. Ketika Yesus datang sebagai Raja untuk menghakimi semua orang yang ada di dunia. Di mana saat itulah diputuskan siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga dan siapa yang masuk ke dalam neraka karena menjadi hamba kegelapan. Nah, surat Petrus kedua bab 3 itu berbicara tentang Kristus yang akan datang kembali tersebut. Saya mengutip dua ayat, yakni ayat 10 dan ayat 13, yang boleh dikatakan menjadi kesimpulan atau rangkuman dari konsep Kristus yang akan datang kembali. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Namun sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, apa yang dituliskan oleh surat kedua Petrus ini mengingatkan kita akan wahyu apokaliptik yang ada di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu juga dituliskan bahwa sebelum dunia berakhir, akan ada banyak peristiwa-peristiwa dahsyat, seperti gemuruh, gempa bumi, nyala api, dan bumi yang hilang. Namun sesudah itu akan lahir langit dan bumi yang baru, yakni kerajaan Allah, dengan anak domba sebagai pusat dari seluruh kerajaan itu, di mana tidak lagi diperlukan matahari karena cahaya Kristus yang akan menerangi semua orang. Nah, sekarang refleksi kita ada di mana? Anda melihat di kutub kiri adalah kemuliaan Kristus yang digenapi, dan di kutub kanan adalah janji Kristus untuk datang kembali. Menjembatani antara dua inilah kita berkarya. Jadi ada karya misioner di sini. Ya. Karya misioner itu adalah kita mewartakan keselamatan yang digenapi oleh salib dan kebangkitan Kristus, yang akan disempurnakan oleh kedatangan kembali Yesus Kristus pada akhir zaman. Itu kita sebut sebagai karya misioner. Tetapi yang menjadi antagonis dari karya misioner ini adalah kegelapan. Kegelapan tidak tinggal diam dan membiarkan Kristus berkuasa atas kerajaannya. Dia akan terus berperanan sebagai pengganggu. Maka dari situ lahir penyesatan. Penyesatan yang secara khusus, misalnya dalam surat Yohanes itu disebut sebagai antikristus. Ya. Surat Petrus menyebutnya sebagai guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Demikian juga surat Yudas. Penyesatan ini selalu ada karena tugas kegelapan adalah, atau keinginan kegelapan adalah merongrong segala karya ciptaan yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam sejarah keselamatan, kegelapan itu berhasil pada sejumlah elemen. Misalnya, membuat manusia pertama jatuh dalam dosa, mendorong Kain untuk membunuh Abel saudaranya, dosa-dosa kesombongan orang-orang Babilonia yang mendirikan menara sampai ke langit,
dan begitu banyak dosa lain yang ada terekam di dalam sejarah keselamatan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Salah satu faktor di seputar Yesus Kristus yang menunjukkan kemenangan kegelapan adalah ketika dia berhasil membawa Yudas untuk menjadi pengkhianat. Dia juga sesungguhnya berhasil menggoda Petrus, yakni mengingkari Yesus pada waktu Yesus diadili di depan mahkamah agama. Tetapi Petrus kemudian bertobat, maka dia lolos dari genggaman kegelapan. Tidak dengan Yudas. Yudas tidak bertobat, dia malah mengakhiri hidupnya. Nah, seperti ini yang terus terjadi. Satu sisi, orang-orang baik berkarya untuk mewartakan keselamatan oleh salib dan kebangkitan, yang akan disempurnakan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Sementara pada sisi lain, kegelapan dengan semua agennya melakukan penyesatan untuk menjerat jiwa-jiwa. Nah, disinilah kita berhadapan dengan guru-guru dan nabi-nabi palsu. Maka, tugas misioner yang ingin kita bedah dalam tema pentingnya menegakkan kebenaran iman adalah bagaimana kita berhadapan dengan guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu yang terus merongrong kebenaran iman dalam pengajaran-pengajaran mereka. Nah, untuk mendalami guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, karakter dan karyanya, serta bagaimana kita menanggapi mereka ini, kita mendalami surat kedua Petrus bab 2. Saya akan bacakan surat kedua Petrus bab 2 ayat 1-22. Anda silakan mengikuti melalui layar media masing-masing atau melalui Alkitab jika punya. Teks Alkitab yang saya pakai adalah teks Alkitab yang diambil dari Alkitab Deuterokanonika terjemahan baru 2 yang baru diluncurkan tahun 2023 ini. Jadi sedikit berbeda terjemahannya dari Alkitab lama yang kita sudah sangat terbiasa. Kata-katanya ada beberapa yang berbeda, tapi intinya tidak berubah. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, tempat mereka dirantai dalam kegelapan, untuk disimpan sampai hari penghakiman. Allah juga tidak menyayangkan dunia purba. Ia hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Allah menghukum kota Sodom dan Gomora dan memusnahkannya dengan api dan menjadikannya peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi nyatalah bahwa Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, yang mencemarkan diri dan menghina kekuasaan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat makhluk-makhluk yang mulia. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat.
kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Namun mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama kamu. Mata mereka penuh nafsu sinah, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang terkutuk. Sebab mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Peor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Namun Bileam memperoleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalau topan. Bagi mereka telah tersedia kegelapan yang paling dasar. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari orang-orang yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena yang diperhamba oleh yang mengalahkan, karena orang diperhamba oleh yang mengalahkannya. Sebab, jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya dan dikalahkan, akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu lebih baik bagi mereka, jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahannya, dan babi yang dimandikan kembali lagi ke kubangannya. Nah, satu kutipan yang agak panjang untuk refleksi kita, tetapi saya akan merangkumnya dalam beberapa poin yang menjadi penekanan. Mengapa kita perlu melawan guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kita mulai dengan melihat apa sebetulnya inti ajaran sesat itu. Menurut surat kedua Santo Petrus, ya, bab 2 ayat 1, inti ajaran sesat adalah menyangkal Yesus sebagai penguasa yang telah menebus. Ya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ya, itu ada pada ayat 1. Nah, menyangkal Yesus sebagai penguasa itu merupakan hal yang sangat esensial bagi kegelapan untuk membalikan paradigma iman yang digenggam oleh semua orang beriman. Semua murid Kristus percaya bahwa Yesus itu telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Cara untuk merebut kita dari kegelapan adalah melalui wafat dan kebangkitan. Yesus harus wafat dulu untuk kemudian bangkit lagi, karena dengan wafat itulah dia mengalahkan maut. Dan oleh kebangkitan itu, dia membuka pintu keselamatan bagi semua orang beriman. Orang yang menyangkal dan memberikan pengajaran sesat akan menyangkal kebenaran iman ini, menyangkal ide dasar tersebut. Yesus tidak ditampilkan sebagai penguasa yang telah menebus. Yesus bahkan dianggap tidak mati,
tidak disalibkan. Karena kalau Yesus tidak disalibkan dan tidak mati, maka tidak ada kebangkitan. Dan kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sia pewartaan Injil. Dengan demikian, kebenaran iman digoyahkan kalau orang bisa diyakinkan untuk menerima bahwa Yesus itu bukan penguasa yang telah menebus. Ya. Itu inti ajaran sesat yang pertama. Yang kedua, ajaran sesat itu bertentangan dengan kebenaran bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan jalan memasuki kerajaan kekal. Ya. Kita ingat kata-kata Thomas kepada Yesus pada waktu masih hidup, Tuhan tunjukkanlah jalan kepada kami. Tunjukkanlah jalan kepada Bapa. Ya. Lalu Yesus menjawab, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui Yesus Kristus, seseorang akan mengenal Bapa. Karena barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Dan barang siapa percaya kepada Bapa, dia menerima Yesus. Ya. Ini kebenaran terlalu fundamental dan memberikan Kristus, Yesus Kristus, peranan yang sangat sentral. Bagi orang-orang yang percaya Kristus, konsep kristosentris ini, Yesus sebagai sentral dari hidup dan karya, itu tak tergoyahkan. Dan selama orang menggenggam Kristus sebagai pusat dari semuanya, ya, dia ada pada jalan yang benar. Supaya bisa membuat perangkap bagi orang-orang yang benar ini, kegelapan menyampaikan ajaran sesat yang menyangkal Yesus sebagai juru selamat, yang menyangkal Yesus sebagai jalan untuk memasuki kerajaan kekal. Nah, kalau orang bisa diyakinkan bahwa Yesus adalah bukan juru selamat, dan bahwa Yesus bukan jalan untuk memasuki kerajaan kekal, maka ajaran fundamental yang berkaitan dengan iman Kristiani langsung disangkal, langsung digoyahkan, bahkan langsung disingkirkan. Dengan demikian, Kristianitas langsung rubuh, jalan untuk mewartakan Kristus disangkal, kerajaan Allah yang harus dibangun di dunia sebagai tubuh mistik Kristus dirobohkan. Jadi bisa lihat betapa berbahayanya inti ajaran sesat yang dideskripsikan di dalam surat kedua Petrus tersebut. Nah, ini inti ajarannya. Tetapi tanda-tanda apa yang bisa kita lihat? Maka pada berikut ini kita akan melihat ciri-ciri guru dan nabi palsu yang membawa ajaran sesat tersebut. Jadi kita coba melihat siapa orang yang berperanan sebagai guru palsu tersebut. Ya, nanti kita akan lihat ternyata ada juga orang-orang Kristiani yang sengaja atau tidak menjadi guru dan nabi palsu bagi orang lain. Ciri pertama, menyangkal sesuatu yang benar. Pada 2 Petrus bab 2 ayat 1 terdapat kalimat ini. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi kalau seandainya ada pengajaran yang langsung menyangkal Kristus itu bukan Tuhan, bukan penguasa yang telah menebus, maka ajaran itu secara fundamental bertentangan dengan ajaran Kristiani. Maka dari perspektif kita, ajaran ini adalah ajaran sesat. Orang yang mengajarkan atau memaksakan pengajaran ini termasuk dalam kategori guru-guru dan nabi-nabi palsu. Ciri pertama, menyangkal sesuatu yang benar. Ciri kedua, mewartakan ajaran sesat untuk mencari keuntungan. Paulus ketika ditanya apa upahnya menjadi pewarta Injil, dia berkata, upahku adalah mewartakan Injil tanpa upah. Ya. Pelayanan itu adalah demi Kristus, karena panggilan Kristus agar warta Kristiani disebarkan oleh berbagai orang dan menyentuh kehidupan bangsa-bangsa, termasuk yang bukan Yahudi. Maka Paulus mengingatkan betapa pentingnya menebarkan Injil itu sebagai sebuah kewajiban iman. Sementara hidup jasmania, orang harus bekerja sungguh-sungguh
untuk menopang kehidupan jasmania. Sehingga dalam surat kepada umat di Tesalonika, Petrus bahkan dengan tegas berkata, siapa yang tidak bekerja, hendaklah dia jangan makan. Nah, di dalam perkara guru-guru sesat, satu ciri khas yang ditemukan adalah mewartakan ajaran sesat untuk mencari keuntungan. Nah, sekarang pertanyaan kita. Apakah katekis yang digaji itu masuk dalam guru sesat? Karena dia mendapat keuntungan. Imam yang mendapat stipendium karena pelayanannya itu termasuk guru sesat atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena orang-orang ini tidak memanipulasi ajaran untuk sebuah keuntungan yang berlebihan. Ya. Setiap pekerja patut mendapat upah. Tapi yang paling penting adalah keuntungan itu bukan sebuah tujuan. Itu adalah buah-buah dari pelayanan yang dilakukan. Yang dimaksudkan dengan pengajaran sesat untuk mencari keuntungan adalah memanipulasi pengajaran iman, memanfaatkan ketidaktahuan untuk menghimpun sesuatu demi keuntungan yang besar, demi pola hidup yang mewah-mewah. Kalau Anda serius atau rajin untuk mencari beberapa artikel di internet atau YouTube yang biasa menyampaikan dalam bentuk klip video dokumenter, di sana ada cukup banyak skandal yang menyentuh kehidupan para penginjil besar yang memakai kekuasaannya dan keterampilan sebagai pewarta Injil untuk menghimpun dana yang luar biasa besar, sehingga dia bisa hidup mewah luar biasa. Nah, ciri khas pengajar-pengajar palsu di sini adalah keterampilan dalam memanipulasi. Saya beri sebuah contoh. Saya pernah diceritai oleh seorang teman saya, gembala jemaat dari sebuah gerakan gereja Injili. Seorang penginjil ya, yang menganut aliran teologi tertentu menyampaikan khotbah demikian. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah Tuhan itu adalah Raja? Amin. Amin. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Berarti kita adalah anak Raja. Betul? Betul. Amin. Nah, anak-anak Raja itu adalah anak-anak yang dikasihi dan selalu dilindungi, diberikan berkat melimpah. Ya, seperti Abraham, Ishak dan Yakub diberkati dengan kekayaan yang besar. Bukankah kita sebagai anak raja juga layak untuk mendapat berkat dalam kekayaan yang besar? Semua setuju. Amin. Nah, bagaimana cara mendapat berkat dalam kekayaan yang besar ini? Persepuluhan. Orang memberi persepuluhan dalam jumlah besar. Lalu dia menikmati semua itu dengan hidup jet set, dengan fasilitas-fasilitas kelas tinggi, sementara menutupi berbagai kebobrokan yang sebetulnya sangat bisa meruntuhkan iman Kristiani. Nah, di sini kita melihat bahwa mewartakan ajaran sesat untuk mencari keuntungan merupakan satu bahaya yang sangat menyesatkan jiwa-jiwa. Ciri ketiga, menghina kekuasaan Allah, angkuh dan suka menghina kelompok lain. Ya. Dalam surat kedua Petrus bab 2 ayat 10 kita membaca ini. Mereka yang menuruti hawa nafsunya yang mencemarkan diri dan menghina kekuasaan Allah, mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat makhluk-makhluk yang mulia. Nah, sekarang kita bisa lihat, demi sebuah agenda menyesatkan jiwa-jiwa, seseorang membenarkan diri. Membenarkan diri di hadapan Tuhan, lalu mulai menghina dan menghujat semua lain yang tidak sejalan dengan dia. Jika Anda menemukan seorang pengajar yang seperti ini, pertanyakan dia. Karena sangat mungkin dia adalah seorang yang sedang menyesatkan jiwa-jiwa. Ciri berikut, mengikuti hawa nafsu, menipu yang lemah dan serakah. Dalam 2 Petrus bab 2 ayat 14 kita membaca, mata mereka penuh nafsu sinah
dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka terlatih dalam keserakahan. Ya, banyak petugas gereja, termasuk di lingkungan kita, orang Katolik, imam, uskup, bahkan petinggi-petinggi gereja, pemimpin-pemimpin awam, memiliki gaya hidup yang sangat skandalus dari sisi ini. Ketika mereka mengingkari kewajiban iman untuk mempromosikan kehidupan murni, dan mereka tenggelam dalam cara hidup yang penuh nafsu dan menipu yang lemah dan bersikap serakah. Yang terakhir, ciri guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu adalah menjanjikan hal-hal palsu. Pada ayat 19, surat kedua Petrus bab 2, kita menemukan ayat ini. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba kebinasaan. Seseorang tidak bisa menjanjikan keselamatan yang dibawa oleh Kristus ke dalam dunia. Itu sepenuhnya privilege Tuhan. Kita hanya mengajarkan sebuah pola hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena menurut janji Kristus, barang siapa yang setia memikul salibnya dan mengikuti jejak langkahnya, mereka itulah yang layak menjadi muridnya. Orang-orang yang setia pada salib inilah yang akan dihimpun ke dalam kerajaan Allah. Itu janji Kristus, bukan janji orang yang mengajar tentang Kristus. Maka ketika seorang guru palsu mulai berbicara bahwa melalui dia, melalui doa-doanya, melalui mujizat yang mau dia jalankan, mau dia lakukan, orang akan menemukan Kristus yang membawa keselamatan, kita boleh berkata dia menjanjikan hal-hal palsu yang tidak ada di dalam kuasanya. Nah, saudara, dari senyum semua ciri ini, menyangkal yang benar, mewartakan ajaran sesat untuk mencari keuntungan, menghina kelompok lain, mengikuti hawa nafsu, dan yang terakhir, menjanjikan hal yang palsu. Ketika kita menemukan ini di dalam kehidupan kita, baik itu dalam lingkungan kita maupun orang di luar lingkungan kita, dalam skala tertentu kita berhadapan dengan guru dan nabi palsu yang sedang membuat penyesatan terhadap domba-domba Kristus Yesus. Seseorang tidak harus sepenuhnya menjadi guru palsu. Dia bisa sesewaktu menjadi guru palsu ketika dia mengingkari agenda utama, yakni mewartakan Kristus demi kemuliaan Tuhan dan demi keselamatan manusia. Dan dia ganti dengan agenda-agenda lain demi keuntungan dia, demi kenikmatan dia, demi kekuasaan dia, dan demi agenda-agenda dunia yang lainnya. Sekarang kita sampai kepada bagian yang penting, yakni kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan supaya kita menegakkan kebenaran iman dan mau berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu ini? Melawan ajaran sesat, yang pertama kita lakukan adalah selalu berpegang pada kitab suci. Ya. Inti iman kita itu ada di dalam kitab suci. Kitab suci yang terumus dan tertulis melalui tradisi gereja. Jangan lupa, tradisi gereja lebih dulu ada, baru kitab suci itu dihimpun kemudian. Ya. Yang pertama, kitab suci adalah sumber pengetahuan tentang Yesus Kristus. Sekarang kita misalnya, saya mendampingi komunitas buku harian Santa Faustina yang terus-menerus mendalami poin-poin yang tertulis di dalam buku harian Santa Faustina. Pewahyuan Yesus kepada Santa Faustina itu adalah sebuah pewahyuan personal, pewahyuan minor. Tapi pengetahuan besar yang mayor, yang universal tentang Yesus Kristus, itu tertera sepenuhnya di dalam kitab suci. Karena itu kepada kelompok yang saya dampingi, saya berani mengatakan ini. Kita bisa meninggalkan buku harian Santa Faustina, tetapi kita tidak bisa meninggalkan kitab suci. Kita bisa meninggalkan Santa Faustina,
tetapi kita tidak bisa meninggalkan Yesus Kristus. Kristus yang kita wartakan, entah itu dalam pewahyuan personal seperti kepada Santa Faustina, Santa Katerina dari Siena, Santa Teresia Avila, Santa Yohanes dari Salib, Padre Pio, dan berbagai orang-orang mistik lain, kalau itu bertentangan dengan kitab suci, maka kita menolak pengajaran tersebut. Karena ukuran standar kita adalah Kristus Alkitabiah, Kristus yang tertera di dalam Injil dan seluruh refleksi Perjanjian Baru, yang pewahyuan-pewahyuan ramalannya sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, kitab suci meneguhkan dan menuntun hidup kita. Dalam surat kedua Petrus bab 1 ayat 19, kita membaca ini. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ya, bintang timur ini adalah Yesus Kristus sendiri. Tapi sebelum kita mengalami Kristus secara personal yang menyentuh hati kita, pengetahuan yang menuntun kita adalah kisah Yesus Kristus seperti yang tertera di dalam kitab suci. Cara kedua melawan ajaran sesat adalah menafsir kitab suci dengan benar. 2 Petrus bab 1 ayat 20 sampai 21 memuat kalimat ini. Nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, saudara-saudara, bagi kita yang bukan expert kitab suci, yang tidak belajar khusus kitab suci, sangat penting berdoa memohonkan penerangan Roh Kudus setiap kali kita membaca kitab suci. Hindarilah tantangan berdebat tentang kitab suci, karena orang-orang cenderung mencari cara untuk memanipulasi Anda untuk mengalahkan dirimu. Saya tidak menganjurkan untuk melayani perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Tetapi, layanilah sharing orang-orang yang tulus, yang mau berbicara tentang Kristus Yesus menurut pengalaman imannya. Di situ kita boleh yakin Roh Kudus, walaupun dengan cara sederhana, memberikan tuntunan. Yang kedua, kita menafsir kitab suci itu dalam keutuhan teks dan dalam kesatuan dengan tradisi dan magisterium gereja. Ya, kita tidak bisa tidak boleh menafsir kitab suci seturut suka. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Yesus kita ini adalah anak raja itu semuanya tidak ada yang miskin, kita harus kaya, maka untuk bertumbuh betul-betul dalam iman pada Kristus, seseorang harus menjadi kaya. Ya. Nah, itu kan sangat berbahaya. Maka sangat penting mempelajari kitab suci dengan benar, menafsir kitab suci dalam keseluruhan teks. Maka tiap kali membaca teks kitab suci, jangan hanya berpegang pada satu ayat. Baca juga bagian sebelumnya dan baca juga bagian sesudahnya. Sehingga kita bisa memahami secara keseluruhan konteks pewartaan Injil. Sebagai contoh, Yesus ketika bertemu dengan perempuan Sirofenisia, dia berkata begini, aku diutus untuk tidak pantas mengambil roti yang disiapkan untuk anak-anak untuk diberikan kepada anjing. Sejumlah kalangan, termasuk dari kalangan Kristiani maupun orang yang bukan Kristiani, suka memakai alasan ini untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak datang untuk semua orang. Buktinya ini katanya, tidak pantas mengambil roti yang disiapkan untuk anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Atau kepada para murid yang diutus, Yesus berkata, aku mengutus kamu untuk mencari domba-domba yang hilang dari lingkungan orang Israel saja. Ketika kalimat penggalan ini diambil di luar konteks, akan tercipta konsep bahwa Yesus datang eksklusif untuk orang Yahudi.
Maka orang yang bukan Yahudi tidak perlu menerima Yesus. Maka iman terhadap Yesus Kristus itu absurd, nihil, dan tidak perlu dipertahankan. Ya. Tafsiran semacam gini sangat berbahaya, dan kita sebagai orang Kristiani berkewajiban untuk membenarkannya. Yang kedua, rajin untuk melihat gereja mengajarkan apa tentang kitab suci, tentang Yesus Kristus. Agar jangan sampai kita dengan dalih diterangi Roh Kudus, lalu menafsir teks turut suka yang pada gilirannya akan menyesatkan diri kita dan sesama. Bahaya penafsiran yang salah dari kitab suci adalah kita melahirkan generasi yang fanatik, fundamentalis, atau generasi yang pragmatis, yang memanipulasi kitab suci untuk kepentingannya. Ya, bahaya loh kalau seandainya memanipulasi kitab suci, itu kita menyalahgunakan firman Tuhan untuk kebutuhan lain yang tidak dimaksudkan oleh Roh Tuhan. Ya, jangan lupa, dosa melawan Roh Kudus itu dosa yang tak terampunkan. Cara ketiga melawan ajaran sesat adalah memperkuat daya-daya iman. Nah, cara kita memperkuat daya-daya iman itu dengan cara demikian. Nomor 1, berdoa dengan baik. Ya. Berdoa dengan baik itu cara apa? Temukanlah cara doa yang membuat Anda nyaman untuk menyampaikan segala keluh kesah Anda kepada Tuhan. Jangan memaksakan pola doa Anda untuk banyak orang. Ya. Saya suka dalam keheningan, doa, meditasi dalam keheningan. Tapi saya juga menghargai dan bisa menerima orang berdoa dalam keramaian, seperti yang banyak terjadi dalam misalnya persekutuan doa karismatik. Ya. Temukan doa untuk Anda yang cocok, tapi jangan menilai doa atau cara berdoa orang lain dengan standar yang Anda miliki. Ya. Yang kedua, mendalami dan merenungkan kitab suci. Membaca kitab suci itu tidak pernah terbuang sia-sia. Kita membaca kitab suci itu ibarat menyimpan perbendaharaan kita dalam katakanlah perbendaharaan jadi satu tempat harta begitu. Ketika dibutuhkan, perbendaharaan itu ada dan kita bisa ambil untuk memanfaatkannya, menghadapi problema-problema hidup konkret yang ada di depan mata kita. Itu menjadi inspirasi bagi kita untuk mengatasi banyak masalah. Tapi kalau seandainya kita tidak pernah membaca kitab suci, kita tidak punya perbendaharaan itu, maka bukan inspirasi yang datang, tetapi penyesatan yang akan mengisi seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, memperkuat daya iman dengan cara menimba kekuatan dari sakramen-sakramen. Terutama 2 sakramen yang rutin kita terima adalah Ekaristi Kudus dan pengakuan dosa. Ekaristi Kudus, tubuh dan darah Kristus, kehadiran nyata Yesus Kristus di tengah kita, dan rekonsiliasi atau pengakuan dosa adalah cara kita berdamai dengan Tuhan melalui ungkapan kerendahan hati dalam pengakuan dosa, menerima berkat pengampunan, menjalankan penitensi sebagai cara kita untuk mengungkapkan kesediaan diperbaharui oleh Tuhan. Ya. Usahakan misa sesering mungkin, termasuk pada hari biasa. Jangan lalai untuk menerima komunio kudus. Dan lebih rajinlah membuat pengakuan dosa. Hukum gereja mengatakan mengaku dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu berarti Anda betul-betul kudus. Bagi kita yang tidak terlalu kudus ini, mungkin sebulan sekali itu lebih baik. Paling minimal adalah waktu menjelang Paskah dan menjelang Natal. Ya. Dengan pengakuan dosa, kita membina rekonsiliasi dan memelihara suara hati. Suara hati yang peka, itulah tempat Roh Tuhan berbicara kepada kita. Dan yang terakhir, menempa diri dalam devosi dengan meneladani jalan hidup para kudus. Mungkin mereka adalah tokoh Alkitab. Raja Daud misalnya, seorang yang sangat berdosa, tetapi selalu mau bertobat di hadapan Tuhan. Ya.
Santo Agustinus, seorang pendosa, yang kemudian berkat pertobatan dan pengalaman mistik menjadi teolog yang sangat berpengaruh. Ya, Anda bisa menemukan berbagai orang kudus lain yang selalu menyebut diri sebagai orang yang paling berdosa. Santo Fransiskus Assisi misalnya, orang yang begitu kudus dengan stigmata atau 5 luka Yesus yang melekat pada dirinya, dia masih menyebut diri sebagai orang yang paling berdosa. Orang kudus itu bukan orang yang sempurna, tetapi orang yang mau belajar menjadi sempurna dengan menghayati nasihat-nasihat Injil secara konsisten. Nah, 4 cara ini yang menurut saya itu paling praktis dan saya katekesikan di mana-mana. Berdoa dengan baik, mendalami firman dengan baik, menerima dan menimba kekuatan dari sakramen-sakramen, lalu belajar dari ketangguhan orang-orang kudus dalam menghayati nilai-nilai Injil. Nah, saudara-saudara, dengan itu saya mengucapkan terima kasih, dan ini sumbangan saya malam ini, bagaimana kita berupaya menegakkan kebenaran iman. Betapa pentingnya kita berhadapan dengan penyesat-penyesat yang secara konsisten menggerogoti inti ajaran iman kita. Salah satu misi kita adalah menghadapi para penyesat ini. Dan penyesat ini bisa ada di lingkungan kita yang paling kecil. Buka mata, buka hati, dan lihat di mana mereka. Hadapi mereka dengan kesabaran, dengan ketulusan, dan percaya bahwa Roh Tuhan yang akan mengubah mereka menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk semua perhatian. Saya kembalikan ke Dr. Sonia untuk meneruskan program kita. Ya, terima kasih Romo. Perenungan pada malam hari membuka pola pikir kami semua dalam menghadapi era sekarang yang semakin tidak benar ya Romo. Ya. Dan Romo mempoinkan di sini adalah pentingnya menegakkan kebenaran agar kita tahu menghadapi, tidak dikacaukan oleh ajaran-ajaran sesat. Saya membuat ringkasan sedikit ya Romo dari perenungan malam hari ini. Ya. Ya. Segmen perhatian Romo pada malam hari ini adalah kewajiban iman, di mana suatu bagian mewartakan firman Tuhan dan suatu bagian menegakkan kerajaan Allah yang kudus, katolik, dan apostolik. Romo membawa perenungan pada malam hari ini dari 2 Petrus 1 dan 3 adalah kebenaran iman, di mana kemuliaan Kristus digenapi dalam peristiwa salib yang menebus dosa-dosa manusia dan dimahkotai dengan kebangkitan. Yang kedua adalah janji Kristus. Kristus akan datang kembali. Dan kedua hal ini adalah menjembatan kita, adalah karya misionaris kita, misioner kita saat ini. Karena kegelapan sudah datang mendekat dan mengacaukan iman kita. Dan tadi Romo menjelaskan begitu jelas ciri-ciri dan guru-guru dan para nabi palsu. Dan kita sudah sangat mengerti. Dan poin yang pertama paling penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Yang pertama adalah selalulah kita berpegang pada kitab suci dan menafsirkan kitab suci dengan benar, dengan cara kita memohon penyertaan Roh Kudus di saat kita membaca kitab suci. Dan yang kedua adalah membaca secara keseluruhan dari teks agar tidak membuatkan kerancuan kita dalam menafsir kitab suci. Yang ketiga adalah memperkuat iman kita melalui berdoa. Berdoa yang benar dengan cara kita, mau dengan cara hening ataupun dengan cara yang bersama-sama. Yang kedua adalah melakukan pengakuan dosa dan melakukan penerimaan sakramen Ekaristi sesering mungkin dan berdevosi meneladani jalan hidup para kudus.
marilah kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ini yang bisa saya ringkas, Romo, perenungan pada malam hari ini, agar kita memperkuat iman kita dan agar kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah penyesatan dunia ini. Baik, Terima kasih, Dokter. ya.